Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di ibadah online KTM GBI Maple Park. Kami berharap jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah onsite GBI Maple Park Minggu 28 November 2021 pukul 10.30 pagi akan dilayani oleh Pastor Kiki Haryadi, disertai perjamuan kudus. Ibadah tetap dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom GBI Maple Park yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh kembali beribadah, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Yang mau katakan amin. Amin. Dan malam hari ini saya mengajak saudara yang di rumah-rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin saudara malam ini beribadah dengan opa, oma, dengan suami, istri dan anak. Boleh sebentar katakan Tuhan Yesus baik, Pak. Tuhan Yesus baik. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Buat kasihnya yang tiada berkesudahan, mari akui dengan iman. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, yeah. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Boleh katakan bulan berganti bulan, bulan berganti bulan, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami mau bersyukur untuk hari ini, untuk semua yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Anugerah Tuhan melimpah. Yuk sama-sama katakan, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yang sungguh baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yang sungguh baik, oh, oh. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yang sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, rahmat baik, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saat ini kami datang ke tempat kudus-Mu Tuhan, untuk menyembah Engkau Allah yang setia, menyembah Engkau Allah yang baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang, ku menyembahmu.
ajaib perkasa perbuatanmu. Kami menyanyikan haleluya buat-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi nyatakan ku nyanyi haleluya untuk Jesus. Yes, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib. Dengan iman nyatakan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup, mari bersama sembah Dia. Uralabayaralabo, kami agungkan, kami tinggikan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup. Kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan, kami agungkan selamanya Yesus di dalam hidup kami. Haleluya, uralabayaralabo, kurialabasikiaralaba, Engkau Allah kami yang ajaib dan perkasa Tuhan. Engkau selalu membuka jalan buat setiap kami. Karena itu kami tidak menyerah, tapi sepenuhnya kami berharap, sepenuhnya kami berserah kepada jalan-jalan yang Kau rancangkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami ingin memuji-Mu lebih lagi. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me.
Salam jemaat GBI Maple Park Jakarta Utara Sunter yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dan kita akan mendengar suara Tuhan untuk kebaikan dan demi kebaikan hidup kita. Baik Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat GBI Maple Park Sunter Jakarta Utara yang sangat Engkau kasihi, dan biarlah Engkau memakai hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu kepada mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, saya sangat tertarik membahas tentang 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, 2 Korintus pasal yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis apa yang dia inginkan disampaikan kepada Tuhan karena dia punya masalah yang serius, sehingga dia ingin Tuhan menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Dan Bapak Ibu sekalian, dan keseriusannya dapat dilihat ketika Rasul Paulus berdoa sampai 3 kali pada ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan bahwa masalah yang dihadapi Rasul Paulus dikatakan di sini sebagai duri dalam daging. Ya, duri dalam daging. Ketika dia memiliki duri dalam daging, yang masalahnya itu sangat serius, sehingga dia meminta kepada Tuhan untuk diselesaikan atau menolong menyelesaikannya. Yang kedua serius, maka dia berdoa sampai 3 kali. Tetapi apa yang terjadi, hasil dari doa 3 kali itu, Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Pada ayat yang ke-7 jelas, dan supaya jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging. Duri dalam daging. Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa tafsiran mengenai duri dalam daging yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Yang pertama adalah yaitu bisa jadi godaan-godaan yang tidak henti-hentinya. Godaan untuk dia meninggalkan Tuhan, godaan untuk dunia ini menarik dia dan sebagainya. Yang kedua, musuh yang selalu menyerang. Rasul Paulus itu banyak musuhnya, baik yang dari boleh dikatakan pelayan-pelayan Tuhan yang lain atau pengikut Tuhan, tapi juga dari yang dari luar. Ya, ada juga menyatakan bahwa duri dalam daging ini ditafsirkan sebagai penyakit kronis. Ya, ada yang menyebut masalah matanya. Rasul Paulus punya penyakit kronis di matanya, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Maka tulisan-tulisan Rasul Paulus itu besar-besar. Bisa juga dia itu mengalami malaria, mengalami juga migrain ya, pusing sebelah kepala begitu, dan ada yang mengatakan juga epilepsi. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, duri dalam daging ada yang menafsirkan sebagai penyakit kronis. Atau yang keempat, bisa juga masalah Paulus
yang mengatakan duri dalam daging itu adalah ketidakmampuan untuk berbicara dengan lancar. Memang sih kadangkala dia kurang bisa bicara dengan lancar. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam masalah yang cukup serius ini, dia meminta sampai 3 kali untuk Tuhan lepaskan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku, sekali lagi cukuplah kasih karuniaku bagimu. Maaf, ini andai. Kalau saya jadi Tuhan, andai ini sekali lagi ya, saya akan mengabulkan doanya. Kenapa? Karena itu hal yang mudah ya. Kalau Tuhan bisa menculikkan orang buta, masa misalnya ini kasusnya kita spesifikkan saja, kan banyak tafsiran mengenai duri dalam daging, kita spesifikkan adalah misalnya di bagian mata yang kurang jelas. Kalau saya jadi Tuhan, maka saya izinkan aja itu. Saya kan bisa bukan saja membuat orang buta bisa melihat, tapi kalau soal mata yang kurang jelas itu gampang sekali. Gampang sekali, orang buta aja bisa melihat kok. Ya. Kalau saya jadi Tuhan, saya kabulkan. Melihat bahwa saya punya kemampuan untuk menjawab doanya, ya, mengabulkan doanya. Yang kedua, saya bisa melihat latar belakang Rasul Paulus yang luar biasa. Latar belakang Rasul Paulus itu memang dia paling junior di antara para rasul. Tapi ingat ya, mayoritas perjanjian baru, surat di perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus orang yang berpendidikan. Maka sekali lagi dia tingkatnya tingkat kelas tinggi ini, berpendidikan ya. Dia ini pernah kan di Taurus ya, kalau di situ, kalau zaman sekarang sekolah teologi ya begitu ya. Lalu dia juga orang yang terhormat. Ya, Rasul Paulus itu bukan saja orang Yahudi, tapi dia punya kewarganegaraan Romawi. Ya, lalu dia ini paling fenomenal soal panggilannya. Ingat ya, dipanggil Tuhan Yesus, Yesus menemui dia sendiri. Ya, sangat fenomenal. Ya, lalu pelayanannya, waduh, kalau Anda lihat pelayanannya, wah, Bapak Ibu sekalian luar biasa. Berapa kali dianiaya, berapa kali karang kapal hampir mati dan sebagainya. Lalu untuk pengalaman spiritualnya, kalau kita lihat dalam konteks pasal 12 2 Korintus itu, dia sampai diangkat Tuhan sampai surga tingkat 3 itu ya. Dan dia paling luas jangkauan pelayanannya. Kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Paulus ya, karena beliau yang mencoba untuk memberitakan Injil di daerah Asia, dan kita orang-orang Asia. Jadi kalau saya jadi Tuhan, ini andai ya oke lah, saya kabulkan saja doanya untuk duri dalam daging saya cabut. Sekali lagi banyak tafsiran mengenai duri dalam daging itu apa, kita spesifikkan. Kita ambil misalnya yang matanya kurang jelas melihat. Jangankan mata kurang jelas melihat jadi bisa mudah melihat, orang buta saja saya bisa menyembuhkannya kok. Ini kalau saya jadi Tuhan ya. Lalu saya lihat, wah ini Rasul Paulus luar biasa pelayanan berjuang untuk saya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bilang begini, cukup kasih karuniaku bagimu. Dengan tujuan apa? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau saya andai jadi Rasul Paulus, saya punya stil yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mencabut duri dalam daging yang saya alami kalau saya jadi Rasul Paulus. Tapi apa yang terjadi? Faktanya Tuhan berkata cukup. Nah, sekarang persoalannya yang kita hadapi ini kan banyak sudut firman Tuhan yang dapat kita pelajari dari ayat ini.
Tetapi karena keterbatasan waktu, karena ini bukan pendalaman Alkitab yang banyak waktu, maka saya akan ambil yang cukup-cukup penting saja menurut saya, atau yang saya lihat dari sudut saya gitu. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa memang Rasul Paulus punya masalah yang berat, duri dalam daging. Kalau Anda makan misalnya ikan, ada duri berhenti di tenggorokan kan gak enak. Atau di dalam tubuh Anda ada benda asing, itu juga gak enak ya. Nah, sangat tidak mengenakan persoalan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus meminta kepada Tuhan, serius mintanya sampai 3 kali, yaitu supaya duri dalam daging ini diambilnya. Tetapi apa jawaban Tuhan? Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku kepadamu. Bapak Ibu sekalian, saya sering menemukan orang-orang bilang begini sama saya. Saya udah doa, kok nggak dijawab. Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Saya kan sudah lakukan ini, lakukan itu untuk Tuhan. Saya habis-habisan untuk Tuhan, kenapa ini terjadi? Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kala kalau mendengar orang bilang begitu, saya ingat soal Rasul Paulus. Dalam hati saya bilang, kamu pelayanannya dibandingkan dengan Rasul Paulus jauh, tidak ada seujung kukunya, belum menitikan darah. Sampai pernah Rasul Paulus diseret karena dianggap sudah mati, dibuang, ternyata dia masih hidup. Dia dikepukin, dianiaya, macam-macam. Dia sudah mengalami penderitaan itu. Bukan saja fisik yang dia alami, tapi juga perasaan. Perasaan yang terluka. Bukan fisik saja yang terluka. Tetapi kembali lagi Rasul Paulus saja, ketika Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku kepadamu, dia nggak marah, Bapak Ibu sekalian. Nggak marah. Maka pada ayat 9 ini yang B-nya bagus. Ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus terus menaungi aku. Dan ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela. Aku suka dan rela. Mungkin hari ini Bapak Ibu punya masalah yang sangat-sangat berat, yang seakan-akan membuat Bapak Ibu nggak tenang. Ada ganjalan duri dalam daging, dan itu persoalannya serius. Dan Bapak Ibu juga berdoa sangat serius kepada Tuhan. Bapak Ibu sangat yakin Allah mampu menolong, Allah mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Tapi hari ini saya berkata, ketika Tuhan menjawab doa kita dengan kata tidak, dengan memakai bahasa Tuhan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Bagaimana tanggapan kita? Jadilah seperti Rasul Paulus. Dia berkata, aku suka dan rela, aku senang dan rela. Ya, bahkan aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku. Karena disitulah ada kekuatan dan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini punya masalah yang berat dan Tuhan berkata cukup, jangan mundur ya. Jangan jadi orang Kristen yang dikit-dikit mutung itu malas gitu lakukan suatu mutung itu artinya misalnya harusnya rajin gereja, udah deh nggak usah ke gereja lagi, udah tinggalkan pelayanan, bahkan tinggalkan Tuhan. Jangan menjadi orang yang mudah untuk mutung. Nah, saya berpikir begini ya, kenapa sih Rasul Paulus ketika Tuhan berkata cukup kasih karuniaku kepadamu, kok dia berkata, aku lebih bermegah, lebih suka bermegah dalam kelemahan. Aku senang dan rela. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu masalahnya adalah karena dia sungguh-sungguh percaya.
Dia sungguh percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang mampu lakukan segala perkara, tapi sungguh-sungguh tunduk akan kepercayaan itu, bahwa segalanya Tuhan yang atur. Kadangkala kita menjadi orang Kristen hanya percaya, ya aku percaya Tuhanku mampu lakukan segala perkara. Aku percaya sakitku sembuh, aku percaya masa depanku bilang gimana, aku percaya. Tapi jarang ditindaklanjuti dengan tunduk. Rasul Paulus itu bukan hanya percaya Allah mampu lakukan segala perkara, tapi Rasul Paulus adalah seorang yang tunduk. Ya, saya jadi gimana gitu ya ketika membaca ayat yang ke-9b. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Loh, doanya tidak dikabulkan. Ya, dia percaya Tuhan mampu lakukan, tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Dia bukan mutung, bukan mundur, tapi dia tetap melayani Tuhan. Dia lebih bersuka, ya, lebih bermegah dalam kelemahannya. Istilah katanya untung ya itu doanya nggak dikabulkan. Memang sakit waktu itu, sakit. Tapi dia bukan saja percaya, tapi tunduk. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Jadilah orang Kristen yang bukan saja percaya Allah mampu lakukan segala perkara, tapi tunduk. Allah mampu lakukan segala perkara. Artinya segala perkara yang sangat berbeda dengan yang kita ingini. Bukan kadangkala kita percaya Allah mampu melakukan segala perkara, di mana semuanya kita yang atur. Artinya Allah mampu melakukan segala perkara, apa yang saya inginkan menjadi kenyataan. Kan bisa juga kita percaya Allah mampu lakukan segala perkara, yaitu perkara-perkara di mana yang seharusnya bisa dilakukan tetapi tidak dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Dan menjadi orang Kristen yang suka mutung ya, suka mundur, suka marah kalau doa tidak dikabulkan, kalau faktanya sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan imani. Kadang-kala kita pikirkan Allah mampu lakukan segala perkara, kita imani Allah mampu melakukan segala perkara, tapi faktanya Tuhan tidak mengabulkan, Tuhan tidak menjawab doa kita. Lalu kita marah, oh enggak, jadilah orang Kristen yang dewasa. Saya sangat yakin jemaat GBI Maple Park ya di Sunter, Jakarta Utara menjadi orang-orang yang hebat, jemaat yang hebat. Saya sering berkata kepada jemaat saya, GBI Serafim di Cengkareng berkata, jadilah orang Kristen muka tembok kulit badak. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan mundur, jangankan mundur. Berpikir untuk mundur di dalam pelayanan, mundur dari beribadah, mundur dari Tuhan sendiri, jangankan mundur, berpikir pun jangan. Ya. Nah, yang kedua, ternyata Rasul Paulus itu bukan saja percaya bahwa Allah mampu lakukan segala perkara, diikuti tunduk sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, Rasul Paulus itu sangat mengerti siapa Tuhan dan menerima alasannya. Pada ayat yang ke-9 itu Tuhan kasih alasan mengapa, sekali lagi, mengapa cukup kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahanmu lah Rasul Paulus, kuasaku kata Tuhan akan menjadi sempurna. Haleluya. Ya, maka Rasul Paulus berkata dalam kelemahan aku bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sedekat apa, sejauh mana kita mengenal Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan, kita akan mengoke setiap Tuhan melakukan sesuatu. Jangankan Tuhan lah. Sedekat apa kita dekat dengan seseorang, maka ketika orang itu melakukan sesuatu yang dianggap oleh orang lain, kok dia begitu? Kita tenang aja, kita tahu. Saya tahu siapa dia. Saya tahu kalau dia tidak mengabulkan berarti dia tidak menganggap
yang tidak dikabulkan itu berkualitas. Bukan. Bukan. Kalau tidak mengabulkan berarti dia itu tidak tahu untuk apa sih doanya itu, hasil doanya. Rasul Paulus sebenarnya kalau doanya dijawabkan, pelayanannya akan lebih bagus, dalam arti kata membaca sesuatunya dengan lebih jelas dalam konteks kalau matanya kurang jelas melihatnya. Kan itu menunjang pelayanan menurut kita. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita lihat dari sudut Tuhan, punya pikiran dan perasaan seperti Tuhan, kita sudut pandangnya dari Tuhan, itu luar biasa. Rasul Paulus sangat percaya dan tunduk. Tetapi dia dekat sama Tuhan, jadi mengerti siapa Tuhannya. Dia sangat mengerti siapa Tuhannya. Sehingga ketika yang diajukan itu tidak direstui, yang didoakan tidak dikabulkan, dia nggak marah. Nah, kadangkala Bapak Ibu sekalian ya, kita itu nggak sedekat dan mengerti Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, kita kekuasaannya terbatas. Tuhan Maha Tahu, kematahuan kita terbatas. Memanglah kadang-kala kita marah. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian ya, Rasul Paulus, cerita ini Rasul Paulus ini, suatu saat saya udah punya anak yang kedua, dan anak saya yang pertama umur 4 tahunan. Saya sudah pergi ke teman yang punya dealer mobil begitu. Bukan dealer ya, maaf itu baru, tapi showroom mobil bekas lah. Udah oke semuanya, oke uang muka dan sebagainya, hanya saya butuh satu surat. Nah, surat ini Bapak Ibu sekalian tinggal ditandatangani oleh atasan saya. Waktu itu saya hanya jadi wakil gembala. Saya pikir apa susahnya tinggal tanda tangan, orang saya nggak minta duit kok. Ya, dan beliau cuma tanda tangan. Satu saat saya datang, apa yang terjadi? Situasinya lagi runyam, bahkan dia marah-marah dan sebagainya. Saya tidak sebut mengapa marahnya, karena ini berhubungan dengan karakter gembala itu. Nanti kalau saya sebut, saudara kan bisa mencari Pak Abraham itu dulu wakil gembala di gereja mana ya. Nanti gembalanya apa betul karakternya kayak begitu. Saya nggak sebut aja. Pokoknya berhubungan dengan karakternya ini. Dan dia tersinggung. Akhirnya dia marah dan saya keluar. Nggak dapat tanda tangan. Apa yang terjadi? Saya dan istri saya itu badannya bentol-bentol. Pergi ke dokter dan sebagainya. Wah, ini anak bapak stres ini. Saya dari hati ke hati ngomong, ternyata Sharon tuh udah punya pikiran waktu saya ke showroom mobil itu, nanti papa di tempat setir sini ya, lalu Sharon sama mama di sini, gitu kan. Oma di belakang udah bayangin, dan waktu saya mau berangkat saya bilang, Sharon, kita doa ya, nanti papa pulang bawa mobil. Pulangnya nggak bawa mobil. Saya tidak mau tahu. Kesel memang. Tapi puji Tuhan, kalau saya coba belajar merenungkan kedekatan saya sama Tuhan, pasti ada sesuatu yang baik. Ternyata betul. Saya hanya kurang lebih 1 tahun menjadi wakil gembala di gereja itu. Lalu saya melihat ada peluang untuk memiliki rumah di Perumna Cengkareng. Dan di sini tidak ada gereja, saya berharap bisa berdiri gereja. Nah, tapi karena saya membutuhkan sebuah mobil, satu saat dalam ibadah komsel, saya ke jemaat, waktu selesai pulang dengan beberapa orang begitu ya, komsel kan gitu, saya lihat loh, kok banyak mobil di depan rumahnya itu tulisannya dijual. Saya bilang sama yang punya rumah, Bu, ini kok banyak mobil tulis dijual, punya siapa ya? Lalu dia bilang, maaf Bapak Pendeta, saya itu punya showroom, tapi saya nggak punya tempat showroom, jadi saya taruh aja di pinggir jalan itu. Ini punya ibu, iya. Coba yang ini, yang Toyota Kijang itu, Toyota Kijang kotak begitu kan. Bapak Pendeta mau?
Ya iya coba. Lalu dia keluarkan kunci, Bapak Pendeta pakai aja, bawa pulang pakai ini. Ya, akhirnya saya pulang bawa mobil itu. Wah enak juga ini. Lalu saya telepon ke beliau, Bu, oke nih mantap. Berapa ya saya uang mukanya dan saya harus bayar berapa ini? Bapak Pendeta serius mau ini? Iya. Bapak Pendeta punya duit berapa? Saya bilang saya punya duit sekian. Ya udah kasih aja sebagai uang muka. Bulanannya Bu? Bulanannya ya untuk setahun ya sekian, 2 tahun sekian. Ya untuk setahun. Saya pikir untuk setahun bisa lah. Ya oke. Ya udah nanti saya kirim semuanya peralatan, termasuk bahkan kalau nggak salah BPKB-nya mau dikasih. Saya bilang jangan dulu lah karena kan belum lunas, biar ibu yang pegang aja. Ya udah, dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya punya mobil itu. Puji Tuhan, sebelum penyelesaian ya, maksud saya begini, setelah saya telepon beliau, saya taruh telepon, beberapa menit kemudian beliau telepon saya. Bapak Pendeta Abraham, kenapa? Begini ya, minta maaf apa? Misal, ada bulan di mana Bapak nggak bisa bayar karena kebutuhan. Bapak jangan pusing-pusing ya. Tenang aja, saya nggak mau nanti pelayanan Bapak larinya kepada penagihan uang ini. Jadi nggak murni. Saya bilang, Bu, dari dulu saya pelayanan murni, bukan soal uang. Tenang aja Bu, kalau memang nggak ada, terima kasih, nanti saya akan kasih tahu bahwa saya nggak bisa. Ya puji Tuhan lah, memang hamba Tuhan itu melayani bukan karena uang, bukan karena dikejar uang, ya, tapi melayani dengan tulus. Terima kasih. Dan apa yang terjadi, 1 tahun udah lunas. Bapak Ibu tahu ceritanya? Untuk beli rumah yang sekarang jadi GBI Serafim tahun 95. Yang rumah saya itu hanya jadi GBI Serafim. Itu butuh uang muka. Andai waktu itu saya diizinkan kredit mobil, yang pertama saya nggak punya uang cash untuk uang muka ambil rumah ini. Yang kedua, saya kan ada cicilan mobil, masa cicilan rumah berat. Maka Tuhan izinkan tidak. Untuk apa? Nanti mobil itu setelah lunas mau saya jual. Dan setelah lunas saya jual buat uang muka rumah ini. Dan rumah ini menjadi gereja Bethel Indonesia Serafim Perum Nasengkari. Saya tidak maha tahu, Allah saya maha tahu. Saya tidak maha kuasa, Allah saya maha kuasa. Jadi sedekat kita dengan Tuhan, itu membuat kita nggak ngamuk, marah kalau apa yang kita inginkan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Justru kita senang dan rela. Sungguh malah kita ini senang dan rela. Malah kita ini bermegah atas kelemahan. Bapak Ibu sekalian, kadangkala ya, ini kalau Rasul Paulus pada ayat 9 begitu dia berkata, Tuhan bilang cukup kasih karuniaku kepadamu, sebab ya dalam kelemahanlah, ya sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan maksudnya menjadi nyata kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus langsung menanggapi, ya langsung menanggapi, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Dia gak marah, tapi menanggapi, aku lebih bermegah supaya Kristus, kan aku tahu tujuannya adalah apa, supaya Kristus, kuasa Kristus maksudnya, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu pada ayat 10 aku senang dan rela. Bapak Ibu sekalian, mari sebagai aplikasi firman Tuhan ini adalah ketika doa-doa kita yang sepantasnya, sewajarnya dikabulkan oleh Tuhan, lalu Tuhan tidak mengabulkannya, bagaimana tanggapan kita?
Jadilah seperti Rasul Paulus. Dia tidak marah. Dia udah habis-habisan untuk pelayanan. Tapi dia dihabisi oleh rekan pelayanan. Udah habis-habisan untuk Tuhan. Tapi dihabisi oleh orang-orang yang mengaku anak Tuhan. Apakah lalu dia mundur? Tidak. Dia senang dan rela. Ada orang senang tapi nggak rela. Ada orang rela tapi nggak senang. Tapi ini luar biasa. Senang dan rela. Senang dan rela. Senang. Doanya tidak dikabulkan, senang. Tapi juga rela. Doanya tidak dikabulkan, dia rela. Tapi dia senang. Ada orang doanya tidak dikabulkan, nggak senang. Bahkan nggak rela. Ini udah senang, rela lagi. Aduh, luar biasa. Ayo, melayani Tuhan saja. Karena dia Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha. Yang pertama, percaya sungguh-sungguh. Allahku bukan saja mampu melakukan segala perkara yang menyenangkan hatiku, tapi Allahku juga mampu melakukan segala perkara yang sangat berbeda dengan apa yang aku pikirkan dan imani. Itu baru menjadi orang Kristen yang hebat, ya. Percaya bukan saja Allah sanggup menolong, tapi percaya juga kadangkala Allah membiarkan kita mengalami hal itu dengan tujuan di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan menjadi nyata. Yang kedua, belajarlah dekat sama Tuhan. Orang yang semakin dekat sama Tuhan semakin tahu siapa Tuhannya. Dengan cara apa dekat sama Tuhan? Melalui pembacaan Alkitab. Bagaimana dengan pembacaan Alkitab kita sehari-hari? Melalui penyembahan pujian kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui mendengar firman-Nya. Ya, saya suka dengar khotbah-khotbah siapapun. Bapak Ibu sekalian, belajarlah mencintai Tuhan, mengenal Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan. Dan apabila kita lakukan seperti Rasul Paulus lakukan, baru kita bisa bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ayo, tujuan hidup kita bukan di sini, tapi di sana. Pikirkanlah di sana yang kekal, bukan di sini. Di sini ada batu kerikil, tenang aja. Di sini kita habis-habisan untuk Tuhan, tapi kita dihabisi oleh anak Tuhan. Yang mengaku anak Tuhan, dan biarin aja. Maju terus, apapun yang terjadi, maju terus. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Kalau iblis mengolok, maju saja. Katanya kayak kodok, maju saja. Kalau iblis mengejek, maju saja. Katanya kayak bebek, maju saja. Pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Doa tidak dikabulkan, pasti ada alasan Tuhan yang baik. Untuk siapa? Untuk kita, untuk saya dan saudara. Jadilah orang-orang Kristen yang luar biasa. Saya sangat yakin Jemaat GBI Maple Park bukan jemaat yang rapuh, yang mudah mundur kalau dengar khotbah yang keras, yang nggak mudah mundur ketika dibanting, dididik oleh Tuhan, ketika doa-doanya tidak dikabulkan. Tidak mudah putus asa, tidak mundur. Sekali lagi, sekali Yesus, tetap Yesus. Baik, itu saja firman Tuhan. Saya Pendeta Abram Suala. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan Bapak Ferry sebagai gembala di GBI Maple Park, Sunter, Jakarta Utara. Tuhan memberkati. Shalom. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.